Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Andi Makfirah pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai pengolahan limbah B3. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Dalam melakukan penanganan terhadap limbah, penting untuk diketahui bahwa ada jenis-jenis limbah yang ternyata sangat mengancam lingkungan dan kesehatan manusia. Jenis limbah tersebut kerap disebut dengan istilah limbah B3. Apakah yang dimaksud dengan limbah B3? Apa saja contoh limbah B3 yang terdapat di sekitar kita? Bagaimana teknik penanganan limbah B3 agar tidak menimbulkan bahaya terhadap lingkungan kesehatan manusia? Mari kita simak informasi berikut ini. Kata B3 merupakan akronim dari bahan beracun dan berbahaya. Oleh karena itu, pengertian limbah B3 dapat diartikan sebagai suatu buangan atau limbah yang bersifat dan konsentrasinya mengandung zat yang beracun dan berbahaya sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Adapun jenis-jenis limbah B3, pertama berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan sumber tidak spesifik. Maksudnya, limbah ini tidak berasal dari proses utama, melainkan dari kegiatan pemeliharaan alat, inhibitor korosi, pelarutan kerak, pencucian, pengemasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah ini berasal dari proses suatu kegiatan industri atau hasil dari kegiatan pabrik. Dan selanjutnya, bersumber dari sumber lain. Maksudnya di sini, limbah ini berasal dari sumber yang tidak diduga, misalnya produk kadaluarsa, sisa kemasan, tumpahan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Selanjutnya, jenis-jenis limbah B3 berdasarkan fase atau wujudnya, yaitu padat. Jenis limbah B3 berwujud padat, contohnya itu lumpur, protein, dan endapan kimia. Kedua itu berwujud cair, yang banyak sekali ditemui limbah B3 itu wujud cair ya. Contohnya yang paling umum itu deterjen hasil dari kegiatan rumah tangga. Kalau dari industri itu hasil dari kegiatan atau proses laboratorium maupun pabrik. Yang ketiga itu berwujud gas. Contohnya itu gas amonia, gas SO2, NO2, dan lain sebagainya. Selanjutnya, karakteristik limbah B3. Limbah B3 memiliki karakteristik yaitu mudah meledak, pengoksidasi, mudah menyala, beracun, korosif, iritasi, berbahaya bagi lingkungan, dan karsinogenik. Contoh yang paling umum kalau mudah meledak itu seperti asam pikrat. Kalau pengoksidasi contohnya kaporit. Yang mudah menyala contohnya bahan pelarut organik seperti benzena, toluena, pelarut aseton, dan lain sebagainya. Yang beracun itu bahan pestisida atau bahan kimia bertanda beracun. Yang keempat itu korosif, contohnya bahan kimia seperti asam sulfat. Iritasi contohnya asam format yang dihasilkan dari industri karet. Karakteristik berbahaya bagi lingkungan itu contohnya CFC yang dihasilkan dari mesin pendingin. Sedangkan karsinogenik ini banyak dijumpai di bahan
bahan-bahan organik. Karsin organik ini maksudnya yang bahan kimia yang dapat menimbulkan kanker apabila bersentuhan ataupun dihirup. Bisa dilihat dari gambar yang di samping itu, berikut tanda-tanda label atau simbol dari bahan kimia ataupun yang nantinya akan menjadi limbah. Selanjutnya masuk ke pengolahan limbah B3. Nah, pengolahan limbah B3 yang saya bahas kali ini itu ada 3, yaitu secara kimia, secara fisika, dan biologi. Yang mungkin tidak semua proses atau metode yang saya bahas mungkin cuma salah satu dari banyak proses yang saya bahas. Yang pertama, secara kimia. Proses yang saya bahas di sini adalah proses solidifikasi yang umum dilakukan. Solidifikasi atau stabilisasi adalah proses mengubah bentuk fisik atau senyawa kimia dengan menambahkan bahan pengikat atau zat bereaksi tertentu untuk memperkecil atau membatasi kelarutan, pergerakan, atau penyebaran dari racun limbah sebelum dibuang. Kita beralih ke secara kimia. Secara kimia yang saya bahas di sini itu ada metode screening, metode floating, metode adsorpsi, metode insinerasi. Yang pertama metode screening ya. Metode screening ini merupakan cara yang efisien dan murah untuk menyisihkan bahan tersuspensi yang berukuran besar. Bahan tersuspensi yang mudah mengendap dapat disisihkan secara mudah dengan proses pengenapan. Selanjutnya metode floating. Metode floating ini banyak digunakan untuk menyisihkan bahan-bahan yang mengapung seperti minyak dan lemak agar tidak mengganggu proses pengolahan berikutnya. Selanjutnya itu metode absorpsi. Metode absorpsi biasanya dengan karbon aktif. Prinsipnya menggunakan karbon aktif yang dilakukan untuk menyisihkan senyawa aromatik, misalnya fenol dan senyawa organik terlarut lainnya. Terutama jika diinginkan untuk menggunakan kembali air buangan tersebut. Selanjutnya yang terakhir metode insinerasi. Metode insinerasi atau pembakaran ini dapat diterapkan untuk memperkecil volume limbah B3. Namun saat melakukan pembakaran perlu dilakukan pengendalian agar gas beracun hasil pembakaran tidak mencemari udara. Hal yang digunakan untuk proses insinerasi itu adalah insinerator. Beralih ke secara biologis. Yang saya bahas di sini adalah proses bioremediasi. Remediasi ini adalah penggunaan bakteri dan mikroorganisme lain untuk mendegradasi atau mengolah limbah B3. Saat prosesnya, enzim-enzim yang diproduksi oleh mikroorganisme memodifikasi polutan beracun dengan menggunakan struktur kimia polutan tersebut. Sebuah peristiwa yang disebut biotransformasi. Pada banyak kasus, biotransformasi berujung pada biodegradasi, di mana polutan beracun terdegradasi, strukturnya menjadi tidak kompleks, dan akhirnya menjadi metabolit yang tidak berbahaya dan tidak beracun. Sampai di penghujung slide. Terima kasih yang telah melihat atau mendengar pemaparan materi saya. Mungkin banyak sekali kekurangan dari apa yang saya paparkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.